Survei terakhir Litbang Kompas ini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo bila kemudian berkomitmen untuk melanjutkan program kerja dari Presiden Joko Widodo akan naik menjadi 36,9%. Akan turun kalau kemudian tidak melanjutkan program Jokowi menjadi 30%. Apakah kemudian Mas Bimo pernyataan Mbak Puan di Semarang tadi malam itu karena sudah mengetahui ada dampak elektoral nih terhadap Mas Ganjar di pemilihan nanti? Ya, selama Pak Ganjar Pranowo diusung PDI Perjuangan tidak mungkin programnya tidak sustain. Ya kalau ini Nawacita 1, Nawacita 2, kemungkinan bisa juga Nawacita 3 gitu. Sampai hari ini saya setiap kali diundang Litbang PDI Perjuangan satu persatu dari pimpinan Poksi dan komisi ditanya hal-hal yang terkait dengan program yang tadi sudah selesai, yang mana, yang baru berjalan yang mana, yang belum berjalan mana, yang sampai Oktober 2024 Pak Jokowi berakhir nanti, hal-hal apa saja yang harus di-push di tahun anggaran ini. Jadi betul-betul detail kita itu mengikuti masalah program ini, ya, tidak bicara soal kotel efek. Kalau sampai ini gagal, kita bertanggung jawab pada rakyat itu. Ya, jadi persoalannya bahwa mandat rakyat ini kita harus selesai sampai Oktober 2024, dan yang namanya program Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar kita memenangkan, tapi mengawal dari politik anggaran. Misalnya, apakah duit ini untuk menyelesaikan jalan tol yang dari Bakuni sampai Aceh, atau duit ini kita bereskan dulu yang menerobos Bandara Kertajati yang belum maksimal. Ini kita diskusikan gitu. Jadi kita sampai hari ini tidak berpikir soal kotek efek, tapi memang tugas kami harus membereskan program ini, dan hal-hal yang baru berjalan belum selesai atau hal-hal yang sudah diprogramkan belum berjalan, itulah tugas Ganjar Pranowo gitu loh, kalau nanti jadi presiden. Jadi ini adalah sesuatu yang sustain. Tujuan dari kita mengikuti Pilpres PDI Perjuangan kali ini adalah melanjutkan program-program Nawacita 1, Nawacita 2 yang waktu itu adalah diusung oleh Pak Joko Widodo. Jadi itulah yang menjadi tugas dari Pak Ganjar Pranowo nanti kalau dia atau Pak Ganjar menjadi presiden. Melanjutkan program Nawacita 3 mungkin kita sebut. Oke, hal yang sama juga dialami oleh Pak Prabowo Subianto kalau dalam catatan survei Litbang Kompas, Mas Wihadi. Kalau melanjutkan program presiden, elektabilitas Pak Prabowo 35,4%. Kalau tidak melanjutkan bakal turun ke 27,8%. Apakah kemudian partai juga sedari awal sudah mengetahui ada efek elektoral juga yang bakal dirasakan kalau kemudian program-program Presiden Joko Widodo ini akan diteruskan nanti? Jadi sejak awal Pak Prabowo bergabung di kabinet dan dengan Pak Jokowi menjalankan program-programnya, dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang sudah benar dan perlu dilanjutkan. Jadi saya kira Pak Prabowo ini seorang yang berkomitmen, artinya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dan melihat bagaimana ke depannya, bagaimana Indonesia ini ke depannya yang dalam pemikiran Pak Jokowi, dan itu tentunya disampaikan juga dan dijalankan oleh Pak Prabowo, itu sudah menjadi satu gambaran, ada komitmen Pak Prabowo untuk tetap menjalankan program-program Pak Jokowi tersebut. Karena di sini sudah jelas bahwa sebagai seorang pembantu presiden tentunya menjalankan apa yang sudah berjalan sekarang ini sudah tahu, dan ini memang sudah baik untuk bangsa dan negara dan perlu diteruskan. Jadi saya kira itu sudah menjadi satu pemikiran dari awal, gitu kan. Jadi kalau sekarang survei Litbang Kompas melakukan seperti itu, ya sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo jauh sebelumnya, bahwa Pak Prabowo memang melihat ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang baik untuk bangsa dan negara kita ini. Saya kira itu sudah. Mas Toto, sebelum kita menyinggung masalah efek elektoralnya begitu, saya juga ingin mendapatkan perspektif Anda soal momentum dari pernyataan dari Mbak Puan di Semarang itu kenapa baru sekarang begitu, dan sampai dibilang atau ditegaskan bahwa Presiden Jokowi ini adalah anak kesayangan dari Bu Mega begitu, itu
yang Anda tangkap sebetulnya bagaimana perspektifnya begitu? Ya enggak lah, kalau statement-statement di luar acara besar saya pikir sudah sering ditegaskan teman-teman PDI Perjuangan. Tapi memang ada poin yang menurut saya sifatnya personal ya, terkait dengan bagaimana Mbak Puan menerjemahkan kedekatan Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan menggunakan istilah ada yang kemudian ingin memecah atau mengadu domba. Saya pikir itu hal positif ya, di tengah pertanyaan banyak pihak, apakah PDI Perjuangan betul mengalami kerentakan hubungan misalnya dengan Pak Jokowi. Kemarin saya pikir secara resmi Mbak Puan mengatakan tidak, kondisinya baik-baik saja. Tapi balik lagi, poinnya kan menurut saya jangan sampai berhenti di situ. Kalau kita berhenti pada level membaca suasana hati Ibu Mega, suasana hati Pak Jokowi, suasana hati Pak Prabowo, ya buat saya itu urusannya elit dan biarkan di antara mereka secara personal. Buat publik tadi, sesuai dengan survei Kompas, saya pikir wordingnya bagus ya sebagai lembaga survei, bukan tentang siapa yang lebih dekat dengan Jokowi, dan bukan menguji ketika Prabowo didekatkan dekat elektabilitasnya berapa, ketika Ganjar didekatkan dekat berapa elektabilitasnya. Itu gak ada gunanya buat publik. Wordingnya saya suka, siapa yang berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan Jokowi, dan betul PR buat Pak Prabowo di situ lebih besar. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara mengenai apa yang pernah menjadi gambaran Pak Prabowo mengenai Indonesia, kita baru bisa tahu apa yang pernah terjadi 2014 dan 2019. Dan memang itu harus dijelaskan saat ini, bukan hanya dengan keberadaan Pak Prabowo yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ketika orang misalnya bertanya, apakah betul Pak Prabowo masih akan menyetop impor seperti dulu menjadi kritik 2 kali kampanye dalam konteks yang ekstrim gitu ya. Apakah kemudian akan berbicara konteks yang berbeda, misalnya ketika terkait dengan kebocoran anggaran yang sering menjadi kritik Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi, ataukah kemudian Pak Prabowo ketika masuk ke dalam pemerintahan Jokowi menyadari kritiknya selama ini salah? Kan itu belum pernah terjelaskan. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mas Ganjar juga punya PR yang sama. Tidak serta-merta karena sama-sama bajunya merah dengan Pak Jokowi, sama-sama badannya kurus, berasal dari Jawa Tengah, lalu kemudian orang langsung bisa mengatakan dia yang paling pantas untuk meneruskan Pak Jokowi. Enggak. Dia harus kemudian bisa menerjemahkan apa visi misi dan program dia terkait dengan keberlanjutan Jokowi. Bahkan saya ingin tambahkan, jangan sampai dua-duanya ini hanya ingin menjadi little Jokowi, karena Indonesia harus lebih baik dari apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Jangan sampai nggak ada growth dong. Itu yang menurut saya saat ini menjadi proses penurunan kualitas. Kalau kita terus berdebat pada siapa yang dianggap paling dekat dengan Jokowi, dan kemudian lebih dekat dengan Jokowi, apalagi adu jilat kepada Pak Jokowi yang membawa nama keluarganya. Saya harus gunakan bahasa yang telanjang seperti inilah. Dari survei Litbang Kompas kan sudah ditegaskan bahwa 3 bakal capres ini akan mengalami kenaikan elektoral, sama semuanya sama-sama naik kalau meneruskan tugas-tugas dari Presiden Joko Widodo. 2 bakal capres sudah berkomitmen untuk melanjutkan, tapi Anies Baswedan kan ini posisinya kan berlawanan begitu, mengusung nilai perubahan itu tadi. Dengan fakta data dari survei Litbang Kompas sedemikian sama-sama naik, tapi ternyata ada sifat yang berkebalikannya dari Anies Baswedan. Anda mencermatinya bagaimana kemudian untuk Anies, begitu, Mas Yunato? Iya, Mas Anies kan memang paling jelas mengambil positioning dari awal menjadi antitesa ya. Tapi catatan kritis buat Mas Anies juga, apakah antitesanya itu disebabkan karena dia sudah secara gamblang berhasil membuat paparan narasi dan visi misi yang menunjukkan dia punya posisi berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi? Enggak juga. Itu kan disebabkan hanya karena kebetulan dalam proses perjalanan politik, Anies itu cenderung konfliktual dengan basis masa pemilih Jokowi setelah Pilkada DKI 2017. Yang kemudian juga kebetulan partai-partai, 2 partai utama yang mendekatinya 2 partai oposisi. Nasdem lalu kemudian juga ikut mendukung. Dan entah kebetulan atau tidak, Nasdem setelah mendukung Mas Anies lebih sering melakukan kritik kepada Pak Jokowi. Tapi ini kan masih dalam konteks lingkup eksternal yang membentuk persepsi Anies itu membawa perubahan. Tapi sampai sekarang perubahannya apa? Ketika ditanya tentang IKN, menurut saya jawabannya masih muter-muter. Belum pernah menjelaskan bagaimana sikapnya mengenai hilirisasi. Jadi ada PR buat ketiga-tiganya menurut saya. Sama semua ya? Kita sudah berani mengambil positioning, tunjukkan kualitas Anda ketika mengklaim keberlanjutan atau perubahan tadi. Dan memang buat Mas Anies,
catatannya adalah bagaimana dalam situasi Pak Jokowi kepuasan publiknya masih tinggi, dia harus membangun sebuah narasi yang tidak bersifat oposisi biner. Baik. Saya seakan-akan karena perubahan akan mengubah semuanya. Mau tidak mau dia harus mengakui ketika ada hal yang harus dilanjutkan, dia punya komitmen juga untuk melanjutkan apa yang sudah dianggap baik oleh masyarakat. Baik. Oke, Mas Wihadi terima kasih, Mas Toto terima kasih, Mas Arya Bima juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.